Papua sana, teman-teman. Drama marah-marah Menteri Sosial Tri Risma hari ini terhadap bawahannya menjadi trending topik di media sosial. Risma geram lantaran dapur umum yang sudah dibuat justru kekurangan personil. Sementara banyak pegawai Balai Disabilitas Wiyata Guna Bandung yang masih berada di kantor dan tidak ikut membantu operasional di dapur umum. Yang lebih membuat Risma marah ketika melihat ada keyboard atau organ tunggal lengkap dengan speaker aktif. Risma pun meminta agar organ tunggal tersebut dibereskan. Di depan anak buahnya, Risma pun menegur Kepala Balai Disabilitas Wiyata Guna Bandung, Sudarsono. "Ini lagi Bapak, ngapain aku disiapin musik segala? Mau tak tendang apa? Emang aku kesenangan apa kesini?" bentak Risma. Risma meminta kepada para pegawai Balai Disabilitas Wiyata Guna untuk lebih peka dan membantu di dapur umum, bukan berleha-leha di dalam kantor ber-AC. Rakyat lagi susah sekarang, tenaga-tenaga kesehatan semua susah. Tapi semua teman-teman kayak priayi semua. Maunya duduk tempat dingin, nggak mau susah-susah. Ayolah kita peduli, jangan jadi priayi. Semuanya polisi ada di jalan, semua jaga. Teman-teman enak duduk di dalam. Di mana perasaan kalian? Ujar Risma. Mantan wali kota Surabaya ini mengancam akan memutasikan para aparatur sipil negara di Balai Wiyata Guna Bandung untuk bekerja di daerah Papua karena tidak turut membantu pekerjaan di dapur umum tersebut. "Sekarang saya nggak mau lihat seperti ini. Kalau saya lihat lagi, saya pindahkan ke Papua. Saya nggak bisa mecat kalau nggak ada salah. Tapi saya bisa pindahkan ke Papua sana, teman-teman," ancam dia. Sekarang, saya tidak mau lagi lihat seperti ini. Kalau lihat seperti ini, tak pindah semua ke Papua. Saya nggak bisa mecat kalau nggak ada salah. Tapi saya bisa pindah ke Papua sana, teman-teman. Pernyataan Risma yang akan memindahkan ASN Malas ke Papua memantik kemarahan Natalius Pigai. Aktivis HAM asal Papua itu belak-belakan mengatakan bahwa ucapan Risma itu bisa membuat rakyat Papua makin marah. Dalam pesan singkat kepada JPNN yang disadur wartaekonomi.co.id, Natalius Pigai mengatakan hal-hal semacam itu yang menyulut kebencian masyarakat Papua terhadap orang dari Jawa. "Harap maklum kalau orang Papua benci suku Jawa sampai OPM ancam bunuh orang Jawa di Papua," kata dia. Natalius lantas menyebutkan bahwa apa yang dikatakan Risma itu termasuk rasis. Namun sayangnya Presiden Joko Widodo menurutnya cenderung mendiamkannya saja. Sementara Jokowi selalu diam, atau dia juga pendukung rasisme. Konflik di Papua itu konflik rasialisme dan itu sudah lama dipelihara kekuasaan di Jawa. Lanjutnya, menurut mantan anggota Komnas HAM itu, masyarakat Papua selalu menjadi korban rasisme. Hal itu pula yang membuat terjadi konflik di wilayah paling timur di Indonesia itu. Selain itu, Natalius Pigai melihat tidak adanya orang Papua yang duduk di kabinet Jokowi adalah cerminan dari rasisme itu sendiri. Ideologi mereka adalah ideologi kebencian dan rasisme dan apartheid. Lihat saja kabinet Jokowi, putra Papua tidak ada. Itu rasis dan apartheid, jelasnya. Di sisi lain, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Raden Hari Hikmat meluruskan istilah pergi ke Papua yang dilontarkan oleh bosnya bukanlah bermaksud menghina orang Papua. Ini merupakan bentuk lecutan motivasi agar ASN lebih peduli di masa gawat darurat pandemi.
Selain itu, Risma ingin ASN punya empati terhadap kondisi terkini masyarakat agar pegawai mampu bekerja dengan hati. Itulah yang dimaksudkan dengan pernyataan akan dipindahkan ke Papua, tempat yang paling jauh dari Bandung, tapi masih di Indonesia. Seluruh pegawai harus mampu keluar dari zona nyaman, meninggalkan keluarga dan kenyamanan rutinitas yang dialami sehari-hari untuk berperan mengatasi masalah sosial dari Aceh sampai Papua. Jelas Hari. Hari mengatakan arahan Risma dalam kunjungan kerjanya di Dapur Umum Balai Sosial Wiataguna Bandung harus dimaknai sebagai situasi saat ini dalam kondisi kedaruratan. Kami harus belajar dari relawan Tagana bagaimana cara mengoperasikan dapur umum, ujar Hari Hikmat. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.